Kami mohon jika ada Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar untuk bisa berkenan masuk ke gereja. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kami di depan ini memakai merah putih karena kita masih suasana memperingati kemerdekaan ya. Juga ada beberapa di sini saudara-saudara kita yang juga memakai merah putih. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti kita akan ucapkan merdeka 3 kali. Kalau saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Merdeka, merdeka, merdeka. Coba ya, bisa kompak tidak? Shalom Bapak Ibu Saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa kabarnya hari ini? Merdeka, merdeka, merdeka. Iya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ya, kita akan tanggalkan beban-beban kita untuk sementara waktu. Biarlah kita undang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh berpusat hanya kepada Allah saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, begitu besar dan ajaib karya Tuhan ya bagi bangsa kita semuanya. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang dan 350 tahun dijajah oleh Belanda. Waktu yang sangat panjang, tidak hanya panjang ya, bahkan sangat amat panjang untuk para pahlawan kita berjuang bagaimana bangsa kita merdeka diakui oleh mata dunia. Nah, semuanya itu tidak lepas dari tangan Tuhan yang menyertai para pahlawan kita, bangsa kita bahkan sampai saat ini. Karena itu mari kita akan memuji nama Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk kita puja dan kita puji. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh Kau Allah kami yang layak untuk kami sembah dan kami puja dan puji Tuhan, karena besar dan karya-Mu bagi bangsa kami, bagi kehidupan kami. Engkau rela mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu ya Allah. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Tidak hanya Tuhan menyediakan tempat yang mulia di surga, namun terlebih dari itu Tuhan, Engkau mau jemaat-Mu, umat-Mu untuk menjadi pribadi yang tangguh-tanggung, sehingga Engkau pun memproses kehidupan kami, sehingga hidup kami, iman kami boleh bertumbuh kepadamu. Saat ini Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan, di mana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur, ucapan syukur Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati, urapi Saudara Wingit yang akan berkhotbah pada saat ini. Biar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Akhirnya Bapa, kami serahkan segala keberadaan kami saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, membuka mata telinga kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, tangan kasih Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Rasanya kita tidak pernah henti-hentinya untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan yang terus-menerus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita ingat ya, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak hanya Tuhan menuntun bangsa Israel saja keluar dari negeri perbudakan di Mesir, tetapi di sepanjang padang gurun selama 40 tahun mereka dibentuk Tuhan. Sehingga tidak menjadi umat yang lemah, tidak menjadi umat yang banyak mengeluh, tetapi lebih mengandalkan Tuhan, mau percaya penuh sama Tuhan. Begitu pula dengan kita ya, kita sudah ditebus menjadi umat tebusannya, tidak berhenti sampai di sini. Bagaimana kehidupan kita? Tentunya Tuhan juga tidak ingin ya kita menerima keselamatan stop sampai di sini. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Lalu bagaimana supaya kita bertumbuh? Yaitu melalui proses kehidupan kita, dan setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa kita mengimani janji Tuhan bahwa Tuhan mau menopang kita? Amin. Puji Tuhan. Karena itu kita akan terus memuji kebesaran Tuhan. Karena kita melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Aku memuji kebesaran-Mu,
Puji Tuhan. Saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri bersama-sama. Kita buka dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 26. Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Ya. Kami yang dari mimbar, saya dan teman-teman di sini akan membacakan ayat yang genap. Nanti silakan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan menyerahkan berbagai pergumulan kita. Kita berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang terganggu kesehatannya, seperti Bapak Ibu Sis, atau mungkin ada Adik Elis ya yang beberapa hari yang lalu mungkin masih juga hari ini dirawat di rumah sakit karena DP. Jadi mohon doanya. Mungkin yang lain lagi yang tidak bisa kita sebut satu persatu, mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Kita berdoa untuk anak-anak kita PKMB dan PKRB, baik dalam pekerjaan, pelayanan, studi, dan teman hidup. Kita berdoa untuk kelas baptisan yang berjalan sampai hari ini. Kita berdoa untuk GGBI dan YBI, bangsa dan negara, kota Cimahi dan Bandung, serta ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa khusus untuk persiapan Mas Wingit ya, yang akan dipanggil ke Bekasi. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Yesuslah andalan kita.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita pujikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersafaat bersama. Engkau sudah memberkati kami, memulihkan hidup kami. Kami syukur Tuhan dengan segenap umat-Mu hari ini. Suka dan duka kami lalui berkat kekuatan dari Engkau. Terima kasih setiap pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami juga mohon ampun Tuhan. Mungkin dalam sepekan ini banyak hal hidup kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Menyakiti Engkau, saudara kami, keluarga kami, teman kami, ampunilah. Karena Engkau sudah terlebih dulu mengampuni kehidupan kami. Biarlah kasih kemurahan-Mu terus kami nyatakan dan kami syukuri. Bapa, kami menyerahkan pemulihan saudara-saudara kami yang secara fisik, jasmani terganggu saat ini. Kami ingat akan Bapak Ibu Siswoyo. Pulihkan dengan batuk, kuat kuasa Tuhan menyegarkan, segera sembuh kembali Bapak Ibu Siswoyo. Kami ingat juga
Adik Elis, sekolah minggu kami, masuk di rumah sakit karena DB, jamahlah kuat kuasa Engkau. Keluarga yang menunggu menemaninya Tuhan, juga berikan kekuatan secara ekstra. Kami ingat juga setiap orang tua kami, yang saat ini Tuhan, mungkin sedang terganggu secara fisik, yang ada di tengah-tengah kami, mungkin juga di rumah, jamah dan sembuhkan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Kami menyerahkan segala harapan kami, permohonan kami di dalam Yesus Kristus, karena Engkaulah penyembuh sejati dan dokter agung kami. Kami menyerahkan setiap kaum muda di gerejamu ini Tuhan, baik studinya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan teman hidupnya. Tuhan memberkati mereka. Mungkin pergumulan hari ini kami sebagai teman, sebagai orang tua, keluarga tidak mengerti. Tapi Engkaulah Yesus yang sanggup memampukan pergumulan anak-anak kami, cucu kami dimanapun berada saat ini. Topang dan tunjukkan dan bimbing mereka berserah kepada Engkau. Terkhusus kami menyerahkan Mas Wingit yang mulai minggu depan pelayanan full time di GBI Margahayu Bekasi. Biarlah Tuhan campur tangan pelayanannya dan menyelesaikan studinya untuk semester ini dan tahun depan. Biarlah Engkau pakai lebih anakmu di sini dalam pelayanannya hari ini esok, sehingga pengembalaan di GBI Margahayu semakin bertumbuh dan nama Yesus semakin dimuliakan. Semua acara yang disiapkan besok Sabtu Tuhan campur tangan, sehingga semakin mengokohkan panggilan keberadaan anakmu, Mas Wingit, juga jemaat di sana semakin teguh di dalam pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan sekolah minggu gabungan esok yang disertai dengan lomba 17-an. Berkati guru-guru, Indria sampai remaja yang akan mempersiapkan sekolah minggu gabungan dan persiapan lomba 17-an minggu depan. Juga gabungan sekolah dewasa yang sudah kami mulai, baik tatap muka terbatas maupun secara online. Berkati Triaman yang melakukan pelayanan sekolah minggu dewasa online 3 minggu ke depan. Sehingga setiap firman-Mu yang disiapkan setiap guru-guru memberkati kami semua. Bapa, kami menyerahkan gabungan gereja baptis. Terima kasih pertolongan Engkau yang Jumat minggu lalu genap berusia 51 tahun. Semakin bertumbuh, semakin mengakar, semakin berkembang. Dan setiap umat-Mu di sini Kau pakai di dalam kemuliaan nama Yesus Kristus. Sehingga gabungan gereja baptis, yayasan baptis selalu bersinergi Tuhan. Baik kesehatan, baik teologi maupun lembaga-lembaga yang lain. Nama Tuhan Yesus melalui gabungan gereja baptis ini dimuliakan. Berkati semua pengurus, baik tingkat daerah, tingkat nasional, baik yang duduk di lembaga YRSBI, rumah sakit, di pendidikan, sekolah-sekolah teologi maupun Bamusnas. Sehingga semua persiapan program-program yang sudah disosialisasikan kami doakan dan terrealisasi sesuai tujuan dan visi gabungan gereja baptis tahun ini. Bapa, tak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tengah-tengah pemulihan baik perekonomian, pemerintahan kami berkatilah. Berikan hikmat Tuhan, baik pemerintah daerah dan pusat. Terus mendoakan negeri ini semakin survive di tengah-tengah dunia secara global mengalami krisis ekonomi. Dan sebagian negara-negara mengalami kebangkrutan. Tolonglah Tuhan pemerintahan kami, sehingga setiap kebijakan mengedepankan, membangun pemerintahan kami semakin survive di tengah-tengah krisis global sampai saat ini. Bapa yang makasih, berkati juga kota Cimahi, kota Bandung, di mana kami boleh berkarya, boleh melayani Engkau, boleh mencari nafkah, dan anak-anak kami boleh menempuh pendidikan. Berkati, sehingga kota ini kami semakin berkarya dan nama Yesus kami tinggikan. Bapa yang makasih, inilah syukur kami
doa kami. Semuanya ini kami persembahkan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara masih semangat? Saya mau mendengar teriakannya merdeka dari yang senior. Silakan yang usia 50 ke atas menjawab ya dengan merdeka. Nah. Apakah Bapak Ibu Saudara? Ya, ada saudara di sini. Ada apakah Bapak Ibu semangat? Masih semangat? Ya, masih belum mantep. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Ya. Oke, sekarang yang muda, yang 50 tahun ke bawah, yang merasa, apakah saudara-saudara semuanya, kakak adik masih semangat? Semuanya apakah masih semangat? Baik, kalau kita masih semangat, kita berdiri bersama. Kita akan muji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita boleh bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saya mengajak kaum pria saja. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Mari kaum wanita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Seminggu kita sudah diberkati Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Dan saatnya kita akan membalikan bagian berkat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Saya mohon Bapak Ibu Jeffrey untuk berkenan membantu mengedarkan kantong persembahan. Silakan Pak, Bu, bisa ke depan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahannya melalui transfer, bisa memasukkan di rekening gereja ya yang terpampang di layar.
Kita akan menyerahkan persembahan kita terlebih dahulu di dalam doa. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu Rapi berkenan untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga dan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami dan perpuluhan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih juga untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami 1 minggu ini. Biar Tuhan yang tetap memberkati kami, melakukan aktivitas kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Berkati juga kami Tuhan sebagai orang-orang tua dari anak-anak kami, sehingga kami mampu Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Lancarkanlah Tuhan segala urusan kami, biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini kurang enak badan, biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat Jessie. Ya, ini anak kita ya yang sedang belajar untuk diperlengkapi salah satu kemampuannya bermain piano. Ya, kemarin Angel sudah, sekarang giliran Jessie. Silakan mungkin ada Bapak Ibu yang mengetahui anaknya, saya ingin juga anak saya dan anaknya juga mau ya tentunya ya untuk bisa belajar bersama-sama, boleh silakan nanti bisa menghubungi Kak Cia supaya diatur waktunya. Sekali lagi terima kasih Jessie, terus semangat ya di dalam belajarnya. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita untuk menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Wingit. Satu pujian dari WBI akan kami persembahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan WBI untuk bisa ke depan.
Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih buat wanita baptis Indonesia Cimahi yang mempersembahkan pujiannya. Tetap terus menyuarakan Injil ya, dimanapun kita berada. Dan tentu sukacita yang akan kita miliki dan tentunya sungguh berharga. Dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta buat waktu yang diberikan buat saya. Ya, turunin ya. Kita akan berdoa dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini. Kami merasa bagaimana Engkau boleh memelihara hidupan kami sampai saat ini. Kami pun percaya setiap apa yang menjadi ketaatan kami, kesetiaan kami tetap terus mengiring Engkau. Biarlah kami diberikan hal yang tetap memuliakan nama-Mu. Dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun, kami tetap terus menaburkan kasih dan berkat yang sudah kami terima, tentunya kami boleh bagikan kepada setiap orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama memberitakan Injil. Tentunya bukan suatu hal yang tidak biasa ya dalam kehidupan kita. Hari ini kekayaan penghalang dalam mengikuti Yesus. Ya, mungkin diturunin gennya terlalu menggema. Minggu yang lalu perihal tentang mengikuti Yesus. Ya, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Ya, bagaimana Nokseng, ya, suatu kisah yang kemarin kita dengar dari Pak Pendeta, seluruh keluarganya dibinasakan. Ya, atau diberikan sebuah tantangan. Apakah engkau mengikuti Yesus? Ya, slide berikutnya. Nokseng beserta keluarganya dan sampai dia sendiri akhirnya dibunuh. Nah, mengikuti Yesus adalah keputusan termulia, fokus ke masa depan. Pak Pendeta menyampaikan itu. Dan mengikuti Yesus menyangkal diri, pengorbanan dan ketaatan. Dan Pak Mister juga menyampaikan sebagai pengikut Yesus, ya, kita itu memiliki sebuah anugerah, diberikan anugerah anak raja yang memiliki karakter melayani. Ya, kalau kita diberikan kesempatan seperti ini, bagaimana sikap kita? Tentunya kesetiaan dan kita boleh mewujud nyatakan kehidupan kita. Jadi kita sudah menerima, mari kita mewartakan dan kita boleh mewujud nyatakan kepada sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini belajar dari seorang muda yang kaya. Kekayaan penghalang dalam mengikuti Yesus. Dalam ayat 1, ayat 16 maksud saya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya, kekayaan, slide berikutnya, kekayaan tidak membuat orang semakin kaya, tetapi hanya membuatnya semakin sibuk. Ya, kita lihat aja Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mencari kekayaan pasti dia akan disibukkan dengan apapun itu. Ya, saya mengambil contoh beberapa orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Tapi tentunya dengan berbagai macam hal atau kekayaan yang dia miliki pasti akan ada godaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita melihat pasti tentunya Elon Musk ya yang memiliki kekayaan yang
banyak sekali yang memiliki perusahaan mobil listrik. Dia memiliki apapun yang akan dia beli, pasti dia bisa. Tetapi kekayaan tidak membuat seseorang kaya, tetapi hanya membuatnya lebih sibuk. Nah, dari pemuda ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 hal bagaimana kekayaan penghalang dalam mengikut Yesus. Yang pertama, kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Kalau secara manusia kekayaan itu membawa kebahagiaan mungkin ya. Saya bisa beli ini, beli itu pasti ada. Saya bisa mendapatkan ini itu, kayak tadi misalnya kita ingin pergi kemana, kita punya uang. Ya, kita bisa membeli semuanya. Ya, kalau seseorang yang strata atau ekonominya semakin naik, ya banyak ya sekarang YouTuber, ya orang-orang kaya yang memanfaatkan orang lain untuk bisa dia semakin kaya. Mengerti ya Bapak Saudara? Mereka mempublikasikan seseorang dan ia membagikan. Tapi kan kalau kita diajarkan dalam kehidupan kita bahwa biarlah kita memberi dan tangan kiri kita tidak melihatnya itu juga. Ada juga beberapa orang yang kaya dan akhirnya jatuh. Akhirnya ada beberapa yang dipanggil KPK karena tidak memiliki sebuah prioritas atau tujuan yang tidak benar. Demikianlah dengan satu orang kaya ini ya. 3 Injil. Ya, 3 Injil ini menyebutkan bahwa dia berbicara atau dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru ya, kalau masa itu orang yang memiliki sebuah pendidikan pengetahuan tentang kerohanian dipanggilnya guru. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Selanjutnya orang itu menjawab, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya lanjutkan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang membuat dia bertanya kepada Tuhan. Ya. Dari sekian banyak ya, orang yang ada di situ, ada satu pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan disebut guru yang baik. Ya. Karena dalam pemikiran orang pada waktu itu, dia memiliki sebuah kekayaan yang banyak dan dia menganggap guru itu ya baik, biasa aja ya. Tapi di sini Tuhan mengatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, dia sudah melakukannya kata dia. Akan tetapi jangan melupakan hal ini. Mematuhi hukum Taurat itu sangat penting. Tetapi ketaatan yang sempurna. Kekayaan tidak membawa kebahagiaan karena orang ini atau seorang muda ini memiliki sebuah respon yang kita ketahui tidak memiliki sebuah prioritas yang utama untuk Tuhan. Dia hanya mengandalkan apa yang sudah saya lakukan. Perintah yang mana? Saya sudah memberikan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi tujuan Tuhan Yesus justru menyadarkan pemuda ini. Ya, itulah sebabnya jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dia bertanya lagi. Ya. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada pemuda itu. Pandangan umum ya di antara orang Yahudi pada saat itu bahwa menjadi kaya merupakan tanda dari anugerah khusus Allah
Dan bahwa menjadi miskin merupakan tanda dari ketidaksetiaan kepada orang yang bersangkutan dan ketidaksenangan pada pihak Allah. Tapi di sini kita diberikan pandangan. Tuhan Yesus memberikan pandangan bahwa kekayaan merupakan suatu tindakan atau suatu rintangan terhadap keselamatan dan kemuridan. Kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu, menipu dan menuntut kesetiaan penuh dari hati kita. Dan seringkali orang kaya hidup seakan-akan mereka tidak memerlukan Allah karena dia mampu membeli segala sesuatunya. Karena dia mampu memberikan apa yang orang lain inginkan di dalam dunia ini tentunya. Dengan mengejar kekayaan, kehidupan rohani mereka tercekik dan mereka dibawa ke dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan yang mengakibatkan mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan. Yang mengakibatkan mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan. Terlalu sering orang kaya mengambil keuntungan dari yang miskin tadi. Menghimpun banyak barang material secara egois merupakan petunjuk bahwa hidup ini tidak lagi dipandang dari segi kekekalan. Tujuan dan kepuasan orang serakah yang mementingkan diri tidak lagi berpusat kepada Allah, melainkan pada diri sendiri dan barang milik mereka. 2 tahun ini kita mengalami sebuah cukup membuat semua orang terkena imbasnya. Ya. Kita patut bersyukur Indonesia yang tanggal 17 kemarin itu, 17 Agustus, merayakan kemerdekaannya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Ini memberikan sebuah hal di mana di dalam kehidupan kita, kita pun ingin bahagia, kita pun ingin lebih cepat pulih gitu kan ya. Tanpa ada kemarin lagi gitu kan ya. Kita boleh merasakan kesedihan dengan orang-orang yang kita cintai sudah mendahului kita. Dan saat ini bagaimana Tuhan melihat atau mengajarkan kepada orang muda itu bahwa kekayaan tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kekayaan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Kekayaan yang ada di dalam dunia ini pasti akan habis. Jadi dalam kehidupan kita sangat mudah dengan disusupi dengan adanya dosa. Ya. Dalam pandangan ini yang Tuhan Yesus berikan buat kita, rintangan terhadap keselamatan, apakah kita dengan uang itu memberitakan Injil ataukah hanya untuk kesenangan kita sendiri? Jikalau kita ingin bahagia, biarlah kita juga bisa membagikan kebahagiaan itu yang kita dapatkan, tentunya keselamatan kepada orang lain. Bukan hanya diberikan atau kita dapatkan hanya untuk kita sendiri. Ya, kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu, menipu. Ya, dengan kekayaan kita semakin sombong. Dengan mengejar kekayaan, kehidupan kita saat ini pasti tentunya hanya diperhadapkan dengan hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, segala sesuatu ya, segala perintah ya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Bagaimana gitu ya, menjual semua harta yang merupakan kebahagiaan dia. Dan tentunya eman-eman ya kalau orang Jawa bilang itu kan. Mosok dijual itu kan, atau diberikan secara cuma-cuma. Tapi tentunya kebahagiaan yang ada saat ini, biarlah kita bisa membagikannya kepada orang lain. Ya. Ketika kita memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai kebenaran yang memadai untuk menjamin kemuliaan yang kekal, kehidupan kekal, kita seharusnya memiliki sebuah kemampuan yang cukup juga untuk bisa membagikan apa yang menjadi kehidupan kita. Jadi kekayaan itu biarlah kita diberikan untuk yang positif. Kita berikan kepada gereja tentunya. Pada waktu tanggal 17 saya bertemu dengan Pendeta Iwan bahwa dalam program GGBI ini kita akan ada Mitra Buana. Ya, Mitra Buana itu bagaimana gereja-gereja bermitra untuk bisa mewartakan Injil, memberitakan Injil, dan tentunya itu merupakan sebuah program yang harus kita dukung.
dan tentunya membutuhkan dana, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak pernah lepas bagaimana kehidupan kita sebagai orang baptis yang tentunya Injil, penginjilan yang diutamakan. Kita bisa belajar setiap minggu, kita bisa belajar setiap hari, setiap sekolah minggu. Mari kita praktekkan dan tunjukkan. Kata mewujud nyatakan memang dalam segi teori bisa ya, tapi prakteknya mungkin akan ada banyak pertimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya hal ini, seorang muda ini dia menjadi bimbang. Ya. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Karena responnya ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, dia merasa sangat eman-eman gitu kan ya. Tidak bisa diberikan semuanya. Itu yang pertama, kekayaan tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita jika kita tidak menggunakan kekayaan itu untuk memuliakan Allah. Yang kedua, ya, kekayaan dekat dengan ketamakan. Ya, yang kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Respon pemuda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Berarti kan tamak itu kan serakah ya. Pastinya ya dia ingin ya orang-orang yang ada di sekeliling kita, kalau dalam sekolah minggu tadi, lebih kita menyukai harta kita dibandingkan kita menyukai apa yang menjadi pribadi kita sebagai pengikut Kristus. Terus tadi Pak Sri bilang banyak ya pendeta yang memberikan sebuah ketajaman penyataan kita tuh sebagai pengikut Kristus atau penggemar Kristus. Kalau sebagai pengikut itu kan melakukan apa yang dia perintahkan. Kalau penggemar itu kan kalau misalnya hanya sekedar senang, kalau misalnya dia tidak senang lagi dengan apa yang membuat pengajaran itu dalam dirinya, atau membuat orang itu, oh kena ini gitu kan, dalam firman Tuhan ini mengena dalam kehidupan saya, dia tidak menjadi senang. Tetapi kalau menjadi pengikut Kristus dengan adanya kekayaan ini, apakah kita bisa bagikan? Ya, jika kita memiliki harta, maka kita harus minta kuasa untuk dapat menikmatinya, supaya tidak tamak. Ada orang yang diberi harta oleh Tuhan tetapi tidak bisa menikmatinya. Jangan pernah mengejar kekayaan hanya untuk, atau misalnya kita mengejar kekayaan, tapi kekayaan itu hanya untuk mengobati pada waktu kita sakit, gitu kan ya. Kita mengumpulkan harta dan tiba-tiba kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Ya. Mintalah kepada Tuhan agar kita dapat menguasai diri untuk menikmati berkat-Nya. Bagikanlah kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Tentunya kita ada di gereja sini, di Gereja Baptis Cimahi, bagaimana kita mengembangkan kehidupan kerohanian kita. Ya, bersyukur bagaimana kesatuan hati selama saya kurang lebih 9 tahun di sini, saya mengikuti setiap apa yang diperintahkan. Ya, tentunya itu yang terus dilakukan. Kalau kita melihat setiap apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, mari kita berikan kepada gereja ini. Apapun itu. Ya. Pak Pendeta membutuhkan ini, saya bisa Pak. Saya bisa ikut melayani di sini. Sebagai kaum muda, ya, yang ada di sini, yang sebagai generasi penerus, dan tentunya tidak mudah. Banyak tantangan yang akan dihadapin. Mungkin setelah lulus kuliah dia akan pergi. Mungkin setelah dia menikah dia akan bergabung, atau mungkin dia akan meninggalkan tempat ini. Tapi melihat hal ini, kita sebagai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kekayaan yang datang dari Tuhan dapat dinikmati sebagai karunia. Next. Ya. Mamon ya, berasal dari bahasa Aram, artinya mamona, dan dalam bahasa Yunani disebut mamonas.
yang berarti keuntungan atau kekayaan. Maka setiap orang yang mencintai uang, dia sedang menyembah Mamon. Kita ingat, kita tidak bisa menyembah dua tuan. Terkadang kehendak kita lebih tinggi, kehendak kita lebih kadang menyamai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keinginan kita lebih tinggi dalam kehidupan kita. Saya ingin seperti ini. Terkadang tidak sinkron dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa cinta akan uang bukan saja merupakan akar kejahatan, tetapi malah disebut oleh Rasul Paulus bahwa karena memburu uanglah banyak orang yang telah menyimpang dari iman. Contohnya banyak ya Bapak Saudara dalam kehidupan kita sampai saat ini. Pendeta pun juga bisa. Dengan uang itu dia bisa memutar atau mencocok-cocokkan ayat Alkitab. Tapi dengan tujuan yang tidak sesuai apa yang Alkitab katakan. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Allah tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan duniawi. Tetapi kejarlah kekayaan yang ada di sorga itu, Bapak Saudara. Karena dalam ketamakan kita sebagai manusia itu mudah sekali akan disusupi. Berbeda sekali dengan orang-orang yang mengerti. Saya bekerja ini memang merupakan sebuah hal yang harus saya kerjakan. Saya menghidupin istri saya dan keluarga saya itu memang suatu keharusan. Tetapi pada waktu hari Minggu saya datanglah ke gereja. Saya mengikuti sekolah minggu. Saya mengikuti setiap persekutuan, tujuannya buat kita semakin lebih mengerti. Kedewasaan kita hanya bukan sekedar mendengar saja, tapi melihat, merasakan sebagai pelaku-pelaku firman. Kadang kita minta hikmat, kadang kita minta berkat, hanya berkatnya saja, tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, karena tujuan yang salah pasti tentunya akan membuatkan hasil yang tidak sempurna. Kita melihat Salomo, apakah dia meminta, saya ingin menjadi kaya? Salomo itu mintanya hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Salomo mengatakan bahwa kekayaan yang disimpan pemiliknya mendatangkan kecelakaan. Salomo sendiri yang mengalaminya, kekayaan dan kemasyhuran Salomo tiada tertandingi sampai dia tidak menikmatinya. Lihat kisahnya Bapak Ibu Saudara, istrinya banyak, gundiknya banyak gitu kan ya. Kekayaan di mana-mana. Dia merupakan orang yang terkaya. Kalau misalnya dalam Alkitab juga kita lihat. Kalau kita meminta pasti Tuhan akan memberikan kok. Asalkan kita setia enggak? Dalam hal perkara kecil saja kita tidak setia. Bagaimana kita mau diperhadapkan dengan perkara yang besar? Sampai kita pun mungkin dalam hal-hal seperti ini ya. Kita akan melihat bahwa diri kita bisa, tapi terkadang sekeliling kita tidak bisa. Kayak tadi soal tentang serahkanlah semuanya. Atau misalnya dalam kita mendapat panggilan di mana tinggalkanlah seluruh apa yang menjadi orang itu sangat tergantung. Dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun kita melayani, tentunya kita harus bisa meninggalkan semuanya itu. Karena kalau kita tidak bisa melihat kehidupan kita, Tuhan ingin kok dalam kehidupan kita itu kayak tadi mitra ya. Tuhan itu bermitra dengan kita. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang, dia itu mendapatkan dari anak kecil itu. Dan Tuhan memberikan sebuah mukjizat. Jika kita setia dengan hal yang kecil, meskipun kita tidak bisa memberikan yang terbaik, kita diingatkan kita bisa ya memberikan sebuah persembahan yang spesial kepada orang yang kita kasihi. Tapi terkadang kalau kita memberikan sesuatu yang spesial kepada Tuhan, kadang dikurang-kurangi atau mungkin tidak, biasa aja, ditutup-tutupi. Tapi kalau kita memberikan sesuatu orang yang spesial itu mungkin bisa dibuat story, buat di Instagram. Tapi kalau misalnya kita membuat sesuatu hal yang buat Tuhan, terkadang memang nggak perlu ditunjukkan ya.
tapi kita melihat apakah berdampak buat orang lain apa yang kita miliki. Jikalau memang berdampak, biarlah kita tidak tamak tentang kekayaan ini. Kemudian dalam Yakobus 2 ayat 5, ya, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kekayaan yang datang dari Tuhan dapat dinikmati sebagai karunia. Itu karunia Bapak Ibu Saudara, berkat itu. Jadi setiap kehidupan kita sampai saat ini, detik ini, umur sekarang ini, sampai Indonesia berulang tahun 77 tahun, apa yang boleh kita berikan buat bangsa ini? Apa yang sudah kita berikan buat gereja ini? Sehingga kita akan memiliki sebuah hal yang sungguh menyentuh. Kemudian yang terakhir, kekayaan sejati adalah kekayaan di sorga. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum dari seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudara, kekayaan yang di sorga. Kita menitik beratkan dalam kehidupan kita, pasti berkat itu akan mengikutinya. Jika kita setia untuk beribadah. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan kau dapatkan. Next. Dalam Ibrani 6 ayat 7, sebab tanahnya menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah yang mengerjakannya dalam segi kerohanian kita. Berkat itu Allah hanya bisa mempercayai kita dengan materi, asalkan materi itu menjadi imateri, tidak penting bagi kita. Ini secara lahiriah, ya. Kita diperhadapkan dengan segala sesuatu, ya. Sampai kita pun dalam bentuk ketaatan kita dengan persepuluhan misalnya. Dengan persembahan. Sampai sejauh mana hal itu kita lakukan untuk merujuk kepada pengembangan dari gereja kita. Untuk merujuk kepada penginjilan yang GGBI canangkan untuk tahun ini. Sejauh mana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, hikmat adalah sebuah kekayaan yang lebih besar daripada harta duniawi ini. Jika kita memberikan yang terbaik, maka kita akan melihat sesuatu hasil yang berdampak baik pula dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk sekedar hanya sekarang saja, tapi untuk yang ke depan. Karena kita semuanya akan menuju ke situ, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai ada kisah Lazarus dan orang kaya itu. Di neraka baru dia meminta tolong teteskan satu tetes air, saya sangat tahu sekali. Udah tidak bisa, jangan sampai terlambat. Kesimpulannya, kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Kekayaan dekat dengan ketamakan, kekayaan sejati adalah kekayaan yang ada di dalam surga. Menjadi pengikut Kristus, ya lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apapun itu, dalam kondisi apapun, ya, kita tetap terus mengiring Yesus. Ku mau setia dalam segala hal perkara. Kita mau membawa saudara-saudara kita, anak, cucu, suami, istri kita ke gereja. Tidak hanya mencari atau mengejar hal-hal keduniawian saja. Karena apa? Kita jika ingin memiliki sebuah tujuan yang sempurna, tentunya dalam kehidupan kita, jangan seperti orang muda yang kaya ini. Dia tidak memiliki hasil yang baik, dia gagal. Dia tidak mengikut Kristus. Dan pesan buat hari ini, buat kita semua, upah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tentunya kerajaan surga yang akan kita dapatkan. Next.
Tanpa Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Sekali lagi, tanpa Tuhan Yesus, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita jangan sampai gagal. Kita jangan sampai pada pertandingan akhir finishnya kita tidak menerima apa yang seharusnya kita dapatkan. Sangat disayangkan sekali. Segala sesuatu yang ada di dunia ini menurut Rasul Paulus adalah sampah. Keuntungan dalam kehidupan kita adalah mengikut Tuhan Yesus. Sehingga dalam pesan hari ini, biarlah kesetiaan kita di dalam memberikan yang terbaik, mari tunjukkanlah itu yang terbaik. Seperti halnya kita mengasihi keluarga kita, mari kita membawa keluarga kita untuk bisa lebih lagi menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Jangan sampai gagal. Karena dalam kekayaan ini, biarlah kita memakai dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita memberikan kepada sekeliling kita, mengasihi itu memang kewajiban kita. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi perbuatan baik di dalam kehidupan Kristen kita sebagai orang percaya adalah sebuah karunia untuk kita bisa membagikannya. Karena kita sudah diberkati, maka kita juga harus bisa memberikan kepada orang lain juga. Tanpa Tuhan Yesus, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Mari kita berdoa. Kami percaya untuk setiap apa yang sudah kami lakukan sampai saat ini, Engkau tetap terus menyertai kami ya Tuhan. Meskipun dalam tantangan kehidupan kami memiliki banyak pengharapan. Sebuah kebahagiaan di dalam dunia ini, biarlah kami pun memiliki kebahagiaan yang kekal di dalam Engkau. Kami tidak ingin gagal di dalam kami mengiring atau menjadi pengikut Kristus. Kami tidak ingin di tengah jalan kami jatuh, tapi kami ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat seperti apa yang menjadi moto dalam kehidupan bangsa kami. Kau senantiasa memakai kami, buat gereja kami di Cimahi ini Tuhan, sebagai orang-orang yang memiliki sebuah hal yang memuliakan nama-Mu. Apapun itu ya Tuhan, Kau tolong kami, Kau sertai kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati apa yang menjadi upah kami sebagai orang-orang yang setia dan taat kepada Engkau. Kegagalan demi kegagalan yang boleh kami alami, biarlah itu menjadi pembelajaran, memberi pengalaman dari kehidupan kami. Kadang Kau sendiri yang memberikan sebuah hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak raja yang terus dan setia melayani setiap di orang-orang yang sekeliling kami. Berkat kami yang sungguh luar biasa, anugerah keselamatan yang Kau boleh berikan secara cuma-cuma, bukan dengan gampangan, tapi itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa buat kami, untuk kami boleh tetap setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat-Mu tetap terus menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu di Gereja Baptis Cimahi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Memuliakan dan melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan di situ ya, karena akar masalah manusia itu kalau mencintai uang berlebihan, ya, itu bisa seperti kanker ya, menggerogot kemana-mana. Ya, karena itu kita dengan bijak menggunakan berkat-berkat Tuhan tersebut. Amin. Sebelum kita doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ya, Minggu malam atau nanti malam 21 Agustus jam 7 ada rapat PPG, rapat panitia pengurus gereja untuk memfollow up, ya, melanjutkan program kita ya, tahun ini membuat master plan untuk pembangunan gedung gereja kita. Ya.
5-10 tahun ke depan. Ya. Sudah dibuat Pak Peng dan Pak Tri Prasetyo, PPG, ya, sebelum final PPG harus tahu gitu ya. Wah, ada usulan gini, ada usulan di sini. Diharapkan semua PPG nanti malam jam 7. Ya. Sehingga tatkala jadi master plan itu, wah ini kurang gini, ini kurang gini. Jangan sampai keluar suara itu. Ya. Karena itu PPG, ya, nanti malam jam 7 kalau ada usulan, masukan, gambar sudah saya share. Baik yang dibuat Pak Tri maupun Pak Peng. Ya. Mohon usulannya. Ya. Terbaik untuk gedung gereja kita ke depan. Yang kedua, persekutuan doa besok Rebo 24 Agustus jam 7 malam kami mengundang Bapak Ibu. Kita bisa saling menguatkan, memberkati, mendoakan, ya, sehingga persekutuan kita dalam Kristus semakin hidup kita diberkati. Besok Rebo jam 7 malam, firman Tuhan oleh Pendeta Hosea. Yang ketiga, mengingatkan jemaat yang belum bergabung ya dalam iuran kedukaan bisa menghubungi ketua atau pengurus. Ya, Buya Sinta sebagai bendahara atau Pak Johan. Silakan yang belum bergabung ya, atau yang mungkin ya kemarin ada bolong-bolong, silakan ya bisa dimasukkan. Dan buku kedukaan ya mungkin pengurus bisa menyiapkan yang menyetok ya di gereja paling enggak, sehingga kalau ada yang daftar mendadak bisa langsung dilayani. Seperti itu ya. Berikutnya minggu depan ada lomba 17-an Agustus untuk sekolah minggu Indria sampai remaja ya. Di situ tertulis jam 7 masuk setengah 8 ya. Setengah 8 sampai jam 9:15. Para orang tua menjadi perhatian, nanti diingatkan lagi di grup ya, guru-guru sekolah minggu. Dan karena itu untuk persiapan lomba minggu depan, guru Indria sampai remaja tinggal sebentar setelah ibadah ini ya, untuk persiapan. Sekaligus sekolah minggu gabungan, sekaligus ada lomba 17-an. Yang ulang tahun minggu ketiga ini, Bapak Ibu bisa melihat, yaitu tanggal 21 sampai 25, 21 Agustus, Saudari Gabriela Grisia Maranata. Selamat ulang tahun, Cia, ya, Tuhan berkati. Juga 25 Agustus, Bapak Jevan Artamaja. Ya. Salam Dansel, papanya, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya 25 Agustus juga adik Putri Angelika Manurung. Selamat ulang tahun Angel, Tuhan berkati sekolahnya. Ada lagi yang ulang tahun minggu ini Bapak Ibu? Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun minggu ini dan yang berulang tahun bulan Agustus. Ya, ada tambahan pengumuman dari WBI. Ya, rencana Mavingit berangkat Sabtu ya, dan mulai Minggu itu melayani di GBI Margahayu. BBI sebagai perwakilan ya, ada sesuatu silakan Bu Sri CS ke depan atau BBI ya, ada sesuatu yang akan diserahkan ya, untuk kenang-kenangan BBI ke Mavingit. Dipersilakan Bu Sri CS atau Bu Mariana, dipersilakan. Ya, silakan Mas ke depan. Silakan ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Silakan Mas ke depan. Silakan Bu Sri. Ayo monggo. Oh berat. Silakan ibu-ibu. Perwakilan silakan ibu-ibu. Ayo.
Silakan. Silakan ibu-ibu, semuanya ke depan. Ya. Silakan ibu-ibu. Yo ibu-ibu. Ya. Ayo Bu Santo. Bu Parjo. Ya. Ayo ibu-ibu, silakan ke depan. Ayo Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Mas Wingit. Saya mewakili ibu-ibu WBI untuk menyampaikan sebagai tanda kasih kenang-kenangan dari ibu-ibu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya selama di GBI Cimahi, dan kami juga mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru. Begitu, mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Sudah cukup? Oh. Iya, saya menjawab Bu ya. Ya. Oh iya. Ya. Di sini. Saya terima kasih untuk ibu-ibu yang senantiasa boleh memberikan kenang-kenangan, dan tentunya apa yang menjadi setiap pelayanan ibu-ibu semuanya boleh juga tentu boleh diwujud nyatakan ke hal-hal yang lainnya tentunya. Dan saya berterima kasih pesan yang sudah diberikan buat saya untuk tetap terus melayani, dan tentunya itu semua berkat doa-doa ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Dan tidak pernah saya bersyukur bagaimana suasana kekeluargaan yang boleh saya rasakan di sini, dan tentunya semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.
Lihat Pak Martin. Ya, makasih. Ya, sekali lagi terima kasih WBI ya untuk kenang-kenangan, untuk Mahwingit semakin semangat pelayanan di tempat yang baru ya. Ya. Makasih. Ya. 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 Dari gereja nanti pribadi Pak ya, Pak Wadoyo, sekarang boleh, silakan. Dari gereja diwakili Diakon Wadoyo, persilakan Diakon Wadoyo. Pak Tri, monggo, Pak Tri. Silakan Mas. Iya, enggak Pak Tri. Untuk Mas Wingit, terima kasih atas pelayanannya selama ini di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Dan kami dari gereja ada sedikit kenang-kenangan atau ya untuk modal ya pelayanan di tempat yang baru. Semoga di tempat yang baru semakin diberkati. Untuk modal ya. Modal nanti sedikit ya. Buka warteg di sana. Kalau pesangon kok rasanya nggak pas ya. Ya moga-moga di tempat yang baru terus diberkati Tuhan dan pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya kami berdoa semua. Terima kasih. Ini dari gereja. Iya. Makasih Pak Tri, wakili gereja ya. Iya, makasih. Iya. Iya. Ya, udah. Ya, dibawa. Tak kira ditinggal. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman gereja ya yang sudah memberikan kenang-kenangan, juga support Mahwingit semakin semangat ya. Giat melayani di GBI Margahayu Bekasi, tepatnya Bekasi Timur ya. Mari kita berdiri sama-sama, kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Mari kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Raja di atas segala raja yang sudah menebus, memberkati, memberi kesehatan bagi kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami semua, setiap jemaat-Mu dari anak-anak sampai senior, yang sudah ikut ibadah dari pagi sampai hari ini. Kemuliaan di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami puja, kami sembah. Biarlah turun berkat-Mu hari ini, Allah Tritunggal yang sudah menopang hidup kami. Kepada persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kami. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silahkan duduk sebentar, kita bersafaat saat teduh sejenak.